nama saya Nafiatul Faiza Firdaus, saya NIM 1805510172. Di sini saya dari kelompok 1 akan menganalisis mengenai analisis skripsi bab 4. Nah, sebelum memasuki pembahasan, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang deskripsi skripsi atau pengertian dari skripsi tersebut. Lalu di poin kedua, kita akan membahas kaidah kebahasaan yang terkandung di dalamnya. Dan di poin ketiga, kita akan membahas tata letak atau format dari bab 4 skripsi. Dan yang keempat, kita akan membahas isi dari bab 4. Nah, lalu yang kelima ini kita akan menganalisis skripsi dari 5 universitas yang berbeda. Nah, selanjutnya langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Kenalkan, saya Anita Dian Pratiwi, NIM 1805510152. Di sini saya akan menjelaskan apa itu skripsi. Skripsi menurut Purwadarminta tahun 2002 adalah karya ilmiah yang ditulis sebagai bagian dari persyaratan pendidikan akademis di perguruan tinggi. Semua mahasiswa wajib mengambil mata kuliah skripsi karena digunakan sebagai prasyarat bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar akademisnya sebagai sarjana. Proses belajar dalam skripsi berlangsung secara individual. Proses belajar secara individual menuntut mahasiswa untuk dapat mandiri dalam mencari pemecahan dari masalah-masalah yang dihadapinya. Kenalkan, nama aku Triwijayanti Sekar Pambudi, NIM 1805510086. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan yang telah diatur oleh pemerintah. Yang pertama, menggunakan pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia atau jika disingkat menjadi PUEBI yang berdasarkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang telah diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016. Yang kedua, menggunakan tata istilah yang ditetapkan berdasarkan Permendiknas nomor 146/U/2004 tentang pedoman pembentukan istilah. Yang ketiga, menggunakan penataan kalimat baku merujuk pada buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Yang keempat, pemilihan kata baku dalam penulisan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu adalah kaidah kebahasaan dalam penulisan skripsi atau karya ilmiah. Halo, perkenalkan nama saya Aisyah Salsabila, NIM 1805510162. Nah, sekarang saya akan membahas tentang tata letak dalam penulisan karya ilmiah skripsi. Pedoman penulisan karya ilmiah skripsi pada setiap universitas itu berbeda-beda, karena setiap universitas itu memiliki pedoman masing-masing dalam penulisannya. Tetapi secara umum, tata letak atau format yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah skripsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu font, spasi, dan ukuran kertas. Yang kedua, ukuran margin. Yang ketiga, bab dan subbab. Yang keempat, jarak antar bab. Dan yang kelima ada penulisan paragraf. Nah, yang pertama yaitu font, spasi, dan ukuran kertas. Nah, dalam penulisan karya ilmiah skripsi itu menggunakan ukuran kertas A4, jenis fontnya Times New Roman, ukuran font itu 12 dan spasi 1,5. Nah, yang kedua yaitu ada ukuran margin. Nah, ukuran margin untuk yang top atau atas itu 3 cm, bottom atau bawah itu 3 cm, right atau kanan itu 3 cm, dan left atau kiri itu 4 cm. Nah, yang ketiga yaitu ada bab dan subbab. Nah, untuk bab itu menggunakan sistem Romawi, sedangkan untuk subbabnya itu menggunakan sistem numerial. Nah, yang keempat yaitu ada jarak antar bab. Nah, jarak antar bab itu memerlukan ganti halaman untuk membuat subbab yang baru. Nah, yang kelima yaitu ada penulisan paragraf. Nah, penulisan paragraf atau alinea baru itu harus ditulis ke dalam atau menjorok sebanyak 7-8 karakter atau sekitar 1,25 cm.
Halo semuanya, nama saya Divanka Amelia Dahlan, NIM 1805510083. Di sini saya akan menyampaikan tentang isi bab 4 dari skripsi. Nah, di sini aku sambil lihat HP ya, karena materinya itu cukup kompleks. Jadi kalau disampaikan secara langsung gitu akan susah juga ya, karena harus hafal gitu. Nah, di sini di mana dalam skripsi itu benar-benar variatif. Jadi setiap universitas itu memiliki pedoman sendiri-sendiri dalam penyusunan skripsinya. Nah, di sini untuk skripsi itu terdiri dari beberapa bab. Jadi ada bab 1, bab 2, bab 3 dan bab seterusnya. Yang mana di setiap babnya itu memiliki pokok pembahasannya masing-masing. Nah, yang umum di bab 4 itu berisi tentang analisis dan juga pembahasan. Jadi di sini kalian bisa lihat contohnya di sini. Aku mengambil salah satu dari skripsi pemasaran di mana ini tahun 2019. Yang mana untuk bab 4-nya itu berisi tentang analisis dan pembahasan. Untuk subbabnya itu ada 5 di sini. Yang pertama adalah gambaran umum objek penelitian. Jadi berisi tentang mengenai profil, terus ada juga sejarah dan juga visi misi dari objek penelitian. Jadi kan sebelum kita menyampaikan hasil analisis dari objek penelitiannya, kita harus tahu nih seluk-beluk dari objek penelitiannya itu kayak gimana sih. Jadi itu perusahaan apa, visi misinya itu kayak gimana, itu benar-benar harus jelas kayak gitu. Yang kedua adalah deskripsi responden. Deskripsi responden adalah paparan hasil penelitian terhadap golongan tertentu yang mendukung penelitian tersebut. Jadi kan dimana kalau biasanya mahasiswa itu untuk membuat skripsinya itu dia membuat kuesioner, dimana untuk kuesionernya itu disebar secara random kayak gitu, dimana setiap orang itu suruh mengisi. Jadi nanti dipaparkan tuh hasilnya tuh kayak gimana, berapa persen dari respon dari orangnya itu. Yang ketiga adalah uji kualitas data. Uji kualitas data adalah menguji validitas data apakah sudah sesuai dengan kaidah yang berlaku atau belum. Jadi benar-benar untuk skripsi itu nggak boleh sembarangan. Jadi nggak boleh nih kita langsung aja hasil kuesioner langsung kita sampaikan, itu benar-benar nggak boleh. Kita harus mengujinya terlebih dahulu apakah itu sesuai dengan teori yang ada apa tidak. Kalau misalnya tidak, itu benar-benar harus dilakukan uji ulang atau mungkin mencari objek penelitian yang baru. Yang selanjutnya yang keempat itu mungkin karena ini berkaitan dengan pemasaran, ini skripsinya tentang e-commerce. Jadi dia itu menganalisis tentang kepuasan pelanggan. Jadi di sini disampaikan untuk kepuasan pelanggannya itu kayak gimana sih. Ini biasanya mendorong hasil penelitiannya itu. Yang terakhir yaitu interpretasi. Interpretasi yaitu hasil tafsiran penulis tentang penelitian yang dilakukan. Jadi setelah disampaikan hasil analisisnya, selanjutnya itu diinterpretasi atau disampaikan nih. Jadi sebenarnya itu hasilnya kayak gimana, kayak gitu. Jadi apakah hasilnya mendukung atau tidak, kayak gitu. Jadi di sini aku bakal nyampein analisis dari skripsi Meliana Pratiwi tentang analisis strategi e-marketing pada e-commerce hijau. Jadi di sini dari program studi S1 Manajemen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019. Jadi di sini ada 90 halaman ya teman-teman. Dan langsung aja masuk ke analisisnya. Di sini untuk tata letaknya di skripsi Meliana ini udah bagus, dimana untuk fontnya itu udah 12, ukuran kertasnya A4, dan untuk marginnya itu kanan bawah atas itu udah 3 cm dan di sebelah kirinya itu udah 4 cm. Dan di sini untuk penulisan babnya itu juga udah bagus, dimana babnya itu Romawi dan untuk subbabnya itu numeral. Jadi benar-benar udah bagus banget. Tapi yang disayangkan itu adalah dalam peletakan tabelnya. Jadi alangkah baiknya dalam peletakan tabel itu disesuaikan dengan lebar dari paragrafnya. Jadi kalau misalnya satu itu paragrafnya lebarnya segitu, ya alangkah baiknya untuk tabelnya juga disesuaikan. Jadi jangan lebih dari paragraf itu, karena benar-benar nanti kurang rapi gitu loh. Jadi ini kan babnya kan menjelaskan tentang paragraf di atasnya. Jadi kalau lebar tabelnya aja udah nggak sesuai, itu benar-benar kurang rapi banget. Dan langsung aja ke aspek yang kedua, yaitu untuk kaidah kebahasaan. Jadi untuk kaidah kebahasaan dari Meliana ini udah bagus ya. Benar-benar dalam penggunaan kata baku tidak bakunya itu udah bagus. Cuma yang disayangkan lagi itu dalam
penggunaan konjungsinya atau penggunaan kata sambungnya. Dimana untuk kata sambung itu tidak boleh di awal kalimat, tapi di Meliana itu ada beberapa yang terletak di awal kalimat. Jadi misal dalam penggunaan kata karena, jadi setelah titik langsung karena itu benar-benar nggak boleh, karena itu menjelaskan tentang kalimat yang di depannya. Jadi kalau misalnya habis titik langsung karena itu, jadi dia jelasin yang mana, itu kan kurang jelas kayak gitu. Jadi cuma itu aja sih, kayak misal karena dengan, pokoknya di konjungsinya itu kurang rapi banget, kurang bagus gitu. Dan untuk yang terakhir di isinya, jadi untuk isinya ini untuk di Meliana udah bagus ya, dia itu bab 4-nya berisi tentang analisis dan pembahasan, yang mana dalam subbabnya itu berisi tentang yang pertama adalah gambaran umum dari objek penelitian, yang kedua adalah tentang deskripsi responden, yang ketiga adalah uji kualitas data, yang keempat adalah poin yang mana mendorong dari penelitian itu, yaitu tentang analisis kepuasan pelanggan, dan yang terakhir adalah interpretasi. Analisis skripsi dari Anindya Sekarwangi tentang pengaruh kualitas layanan website terhadap niat pembelian kembali yang dimediasi oleh kepuasan konsumen, dari lazada.co.id dari Bandar Lampung. Skripsi ini saya ambil dari program studi manajemen Universitas Lampung tahun 2019. Saya akan menganalisis dari kaidah kebahasaannya. Yang pertama, penggunaan kata baku dan tidak baku. Saya menemukan kata praktek yang seharusnya ditulis dengan kata praktik. Kemudian yang kedua, saya menemukan kata ekspektasi yang seharusnya ditulis dengan ekspektasi. Kemudian penggunaan kalimat baku dan tidak baku. Saya menemukan kalimat penelitian ini mencari hubungan atau pengaruh sebab dan akibat yang seharusnya ditulis sebagai berikut. Yang kedua, saya menemukan kalimat jika sesuai dengan ekspektasi konsumen akan puas, jadi harusnya ditulis dengan ekspektasi. Kemudian penggunaan kalimat efektif dan tidak efektif, saya menemukan kalimat-kalimat tersebut yang terlalu diulang-ulang, seharusnya tidak perlu. Kemudian saya akan menganalisis dari tata letak pada skripsi tersebut. Nah, tata letak atau format penulisan bab 4 skripsi karya Anindya Sekarwangi ini sudah baik, di mana fontnya itu 12, kemudian spasi 1,5, ukuran kertas A4, kemudian margin atas bawah kiri kanan itu 3, kemudian yang kiri itu 4 cm, kemudian penulisan bab Romawi dan sub-sub pemberian 1 sampai A, dan paragraf kata itu rata kanan kiri. Pemberian gambar atau pencantuman gambar sudah diformat menggunakan word text dan pemilihan inline weight text, sehingga peletakannya itu terlihat rapi. Tetapi pada skripsi ini, pada paragraf itu tidak menjorokkan, sehingga pada paragraf itu terkesan kurang rapi. Kemudian isi dari bab 4 ini, yaitu ini isi dari bab 4 skripsi karya Anindya Sekar ini umum pada skripsi yang lainnya, membahas tentang di mana pada skrip ini dijelaskan mengenai pemasaran online, pemasaran langsung, perilaku konsumen, e-commerce, belanja online, kepuasan online, dan sebagainya. Bisa kalian lihat sendiri di slides yang tertera. Analisis skripsi yang 3 karya Melania Desanti Rahayu tentang pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan, studi pada toko kosmetik Aman Pekalongan, program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sanata Dharma 2019. Tata letak atau format penulisan bab 4 pada skripsi ini berbeda pada standarnya, yaitu yang spasinya menggunakan 1,5, namun pada skripsi ini menggunakan 2,0. Selain itu sudah menyesuaikan dengan format pada standarnya, yaitu font Times New Roman, ukuran kertas A4, margin atas 3 cm, kanan 3 cm dan bawah 3 cm, serta margin kiri 4 cm. Untuk penulisan bab Romawi dan subbab abjad menggunakan awalan huruf A, dan paragraf kanan kiri dengan awal paragraf menjorok, serta penulisan diagram struktur organisasi lebih menjorok ke dalam dan tidak melewati
kalimat yang ada pada atas diagram tersebut. Untuk kaidah kebahasaan skripsi karya Melania Desanti Rahayu, baik ejaan maupun penulisan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Namun, pada kata sambung di, kebanyakan kata yang seharusnya dipisah di sini tidak dipisah. Seperti contoh kata di bidang, seharusnya dipisah menjadi di spasi bidang karena bidang bukan merupakan kata kerja. Untuk isi dari bab 4 skripsi karya Melania Desanti Rahayu berbeda pada skripsi pada umumnya, karena di skripsi ini bab 4 berisi tentang gambaran umum perusahaan yang menjelaskan tentang sejarah toko dan struktur organisasi dan juga personalia yang ada pada toko tersebut. Analisis skripsi pada bab 4, saya telah menganalisis skripsi dari Ayudhya Utami tentang konsumsi, ekspor, dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi regional, program studi ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, tahun 2019. Nah, yang pertama yaitu tata letak. Nah, tata letak atau format bab 4 pada skripsi Ayudhya Utami ini sudah benar, yaitu dengan format 12 spasi 1,5 dan jenis hurufnya juga sudah benar, yaitu Times New Roman, dan dengan ukuran kertas A4. Nah, untuk margin juga sudah benar, yaitu atas 3 cm, bawah 3 cm, kanan 3 cm, dan kiri 4 cm. Akan tetapi, penulisan bab Romawi dan subbab numerial kurang tepat karena tidak sesuai dengan kaidah dalam penulisan. Nah, dalam skripsi Ayudhya Utami ini menggunakan huruf abjad. Tetapi untuk paragraf rata kanan kiri sudah benar, yaitu dengan awalan paragraf yang menjorok. Dengan meletakkan tabel skripsi Ayudhya Utami ini juga sudah benar, yaitu sudah rapi dan sesuai dengan isi kalimat yang ada di dalamnya. Nah, yang kedua yaitu ada kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan dalam skripsi Ayudhya Utami ini ada beberapa kesalahan kata atau kalimat. Yang pertama yaitu beribu kota, seharusnya tidak dijadikan satu tetapi dispasi, yaitu beribu kota. Nah, untuk yang kedua yaitu kata perkembangan. Nah, di sini dia salah mengetik atau salah penulisan yang seharusnya huruf E tetapi di sini huruf R. Nah, yang ketiga yaitu kata peningkatan. Nah, kata peningkatan seharusnya P-nya itu menggunakan P kecil karena itu berada di tengah kalimat. Nah, yang ketiga yaitu ada isi dari bab 4. Isi dari bab 4 karya Ayudhya Utami ini seperti skripsi yang pada umumnya, yaitu mengenai analisis dan pembahasannya. Nah, karya Ayudhya Utami ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, perkembangan ekonomi, uji persyaratan, dan hasil estimasi, serta analisis interpretasi dari penelitian tersebut. Oke, selanjutnya analisis skripsi yang kelima adalah karya dari Lenggang Kurnia Intan Devi tentang pengaruh produk, harga, dan promosi terhadap keputusan pembeli pada marketplace Shopee. Ini dari Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2019 dengan program studinya S1 Manajemen. Nah, langsung saja yang pertama kita bahas mengenai tata letak dari skripsi di bab 4 ini. Tata letak yang digunakan sama seperti skripsi pada umumnya, yaitu dengan menggunakan kertas A4, lalu ukuran marginnya dengan margin atas 3 cm, margin kanan 3 cm, bawah 3 cm, dan yang sebelah kiri 4 cm. Lalu spasinya yaitu menggunakan 1,5, ukuran fontnya 12, dan jenis fontnya yaitu Times New Roman. Namun dalam skripsi ini menggunakan setiap kertasnya menggunakan watermark dari logo universitasnya. Selain itu, penulisan bab menggunakan huruf Romawi, sedangkan untuk subbabnya menggunakan numbering. Nah, itu untuk tata letaknya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan di sini menganut pada PUEB, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia,
Dengan sudah rapi, apa yang sudah disampaikan pun juga sudah dapat dipahami oleh para pembacanya, hanya dapat beberapa kesalahan kecil, yaitu seperti penulisan website pada halaman 59 yang seharusnya ditulis dalam mode miring, namun ini masih menggunakan biasa saja. Kenapa harus menggunakan mode miring? Karena merupakan bahasa asing. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai isi dari bab 4 ini. Kalau untuk format di sini, isinya yang pertama itu menjelaskan mengenai gambaran umum dari objek penelitiannya. Lalu deskripsi karakteristik dari respondennya, dan selanjutnya yaitu analisis mengenai data yang diperoleh, dan yang terakhir adalah pengajuan tentang hipotesisnya. Oke, terima kasih. Itu tadi video dari kami mengenai analisis skripsi dari bab 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.